Jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan menonton sama-sama ya video tentang bagaimana cara mengajarkan renang kepada anak kecil. Sebetulnya untuk dewasa maupun anak kecil, saya mengajarkannya itu urutannya hampir sama. Cuman bedanya kalau anak kecil itu kadang-kadang ya itu daya tangkapnya kurang karena anak kecil kan masih suka main tuh. Jadi konsentrasinya itu yang agak lebih susah. Jadi kita lebih berjuang gitu ya. Yang kedua, ini enaknya sih kalau anak kecil itu saya relatif gampang untuk megangin atau apa karena anak-anak gitu ya. Jadi lebih bebas lah istilahnya gitu ya. Kemudian yang sedikit lain dengan video saya kali ini yaitu saya nggak akan banyak menuliskan tentang apa yang sedang saya ajarkan, tapi gantinya saya akan ngomong. Jadi saya nanti akan menampilkan video saya di salah satu pojok video ini sambil komentatori ya. Istilahnya saya akan mengomentari apa yang sedang saya lakukan di video tersebut. Karena kadang-kadang ada yang nggak ngerti kan. Orang lagi nyelup-nyelupin kepala itu ngapain sih? Biasanya saya sibuk ngetikkan. Kali ini saya akan ngobrol langsung dengan Anda selama Anda nonton. Kemudian nanti jangan lupa kalau masih ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Mudah-mudahan video ini nanti akan berguna bagi orang tua atau guru yang pengen ngajarkan anak-anak belajar berenang gitu. Cuman satu ya syaratnya untuk menjadi pengajar renang. Yang jelas syaratnya harus bisa renang gitu ya. Jangan sampai nggak bisa renang tapi ngajarin gitu. Yang saya lihat biasanya sih nggak berhasil ya. Biasanya kasihan anaknya disuruh gini, suruh gitu, padahal salah gitu kan. Jadi kita harus bisa dulu. Nah, bagi orang tua yang memang atau guru yang belum bisa berenang, silakan cek di description ya di bawah video ini. Nanti saya akan taruh link playlist, jadi nanti full mulai dari nomor 1 sampai 8 kalau nggak salah itu full belajar renang dari nol ya, dari nol. Jangan khawatir yang nggak bisa sama sekali, insya Allah nanti setelah belajar satu persatu video saya itu akan bisa. Lihat aja komentar-komentar di video-video itu ya, banyak sekali yang dengan bahagia menyampaikan bahwa berhasil untuk berenang. Oh iya, sebelum kita lanjutkan ke video, saya pengen menerangkan ya, bahwa di dalam video ini si bintang filmnya nih, si anak ini yang saya ajarin itu namanya Andi. Nah, Andi ini ada sesuatu yang khusus, yaitu dia itu suka takut sama air. Bahkan kata ayahnya pun dia kalau keramas itu kayak panik gitu, mukanya kena air banyak itu suka panik. Jadi ini untuk kawan-kawan yang katanya panik kalau air ya, ini salah satu contohnya Andi. Kemudian kebetulan ini adalah hari kedua dia ke kolam. Cuman hari pertama sih saya lebih banyak konsentrasi ke abangnya waktu itu, namanya Dika ya. Dika di hari kedua itu dia udah bisa berenang, makanya nggak ada di dalam video ini. Saya lebih konsentrasi di hari kedua ini bersama Andi. Andi tadinya di hari pertama dia sudah bisa mengatasi rasa takutnya ke air. Tadinya dia diajak nyelupin muka ke air itu ketakutan, tapi setelah diajak beberapa kali akhirnya dia punya keberanian. Cuman nanti kita lihat aja, rupanya di hari kedua dia agak-agak takut lagi, sehingga saya harus ngajarin ulang. Jadi sama aja dengan mulai dari nol. Jadi silakan diperhatikan. Nanti mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Ayo kita tonton videonya. Sekarang latihan ini lagi, apa di sini lagi. Tangannya ditaruh, ambil napas. Si bocah lupa. Ngapung lagi ya. Ayo. Ganti lupa gimana kayak ngapung. Adi lupa. Nah, ini seperti biasa, ini adalah tahap awal dari belajar berenang, yaitu menyesuaikan diri dengan air dengan cara menyelam ya, menaruh kepala ke dalam air. Saya hitung ya sampai 10 ya. 1. Tunggu 10 hitungan lah. Bentar, cobalah, taruh kecepatan. Kamu harus relax, harus istirahat, jangan main terus. Kalau main terus habis napasnya. Oke? Yang tenang, yang tenang. Cool.
Tutup mata aku loh. Udah, Aku tutup mata. tenang dulu, oke? Kalau kamu aktif terus, oksigennya habis, oke? Jangan aktif lagi. Udah, stop. Sekarang relax ya. Dika, sini Dika, jangan diganggu. Ambil nafas yang dalam, kepalanya masukkan air. 1, 2, 3, go. Dika. Udah, saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3. Andi ini anaknya sangat aktif, jadi 5, sering susah menahan napas karena dia sangat aktif, jadi 8, 9. konsumsi oksigennya sangat tinggi. Nah, gitu. Udah, jangan banyak gerak ya. Nanti kalau banyak gerak habis oksigennya. Udah, dia ada. Dibilangin jangan banyak gerak. Tuh, lihat aja, dia maunya main terus sama abangnya. Jangan banyak gerak. Relax saja, tenang ya. Ini salah satu tantangan untuk Tenang saya dulu. juga. Jangan melayang dulu. Habis oksigennya. Tenang. Berdiri dulu. Oke? Tenang. Sekarang ambil napas yang dalam. 1, 2, 3. Relax saja, tenang aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita nggak usah dulu lah, tadi sakit takut, tadi sakit. Santai. Sini aja dulu, pendek-pendek dulu nggak apa-apa. Sakit tadi. Jadi sakit tadi. Oke? Sekarang nggak usah, habis nanti pegangannya dilepaskan ya, baru dihitung ya. Yuk lagi. Ambil napas yang dalam. 1, 2, 3. Oke, dilepas. Mulai belajar ngapung di sini dia ya. 2, 3. Tangannya nggak pegangan lagi dia. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kepalanya masukkan yang dalam, tangannya diangkat, tangannya harus tinggi ya. Tangannya yang tinggi, kepalanya yang masukkan ke dalam, oke? Oke, lagi. Ambil napas yang dalam ya. 1, 2, 3. Oke, tangannya diangkat yang tinggi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Palanya turun. 9. Begitu kepalanya disentuh langsung panik dia. Aku minum. Ya, nggak apa-apa. Ya, beracun kok airnya. Oke, udah mulai bagus. Lagi ya. Ingat ya, kepalanya harus turun terus, oke? Yuk, ambil napas yang dalam. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu. Oke, bagus. Terakhir ya, satu kali lagi ya. Napas dulu. Jadi setiap orang atau setiap anak Ambil napas yang dalam. harus dibiasakan 1, 2, dengan air sehingga dia nanti nggak panik lagi ketika belajar 1, berenang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bagus. Jagoan. Sekarang meluncur ya, dari sini ke sana ya. Meluncur, tangan dan kaki diam nanti ya. Oke, tangan dua-dua ke depan. Mana tangannya? Ke depan dua-duanya. Nanti kalau kita mulai Nah, tahap sekarang adalah meluncur ya. air baru dorong ke depan. Tadi ngapung itu kan berhenti di tempat. Sekarang Taruh kepalanya, luncur ke depan. Kepala tunduk, kepalanya tunduk aja. Ya. nah, Nggak usah kita gerak. kasih dia sensasi untuk Yuk, bergerak sini. di Kembali air. lagi. Kakinya nggak usah gerak ya. Mau luncur sini ya. Belajar meluncur di sini tidak boleh menggerakkan tangan dan kaki. Jadi Kepalanya taruh, tangan dan kaki diam, lurus ke depan dan ke belakang. tangan ke atas, kepala tunduk. Lagi arah situ ya. Ini fungsinya untuk melatih ketenangan di air juga. Gerakkan. Ini terakhir, habis ini kita gerakkan kaki. Ambil napas yang dalam. 1, 2, 3. Tangan diangkat, tangannya diangkat. Angkat tangannya. Ya, kepala tunduk, kepalanya tunduk aja. Oke, tunggu aja, tunggu sebentar. Udah mau sampai. Oke, bagus. Nah, itu. Asik kan? Oke, sekarang kita gerak kaki ya. Kakinya geraknya gini loh.
Sini saya tunjukkan. Badanmu naik dulu, perutnya enggak, tengkurap. Ah, gitu. Kakinya gini caranya nanti ya. Kan habis meluncur nih. Nanti tarik pelan, terus tendangkan kencang. Gini, oke? Nanti tarik lagi pelan, tendangkan. Tendangnya gini. Sekarang ini lagi latihan mengayunkan kaki. Bikin lingkaran gitu ya. Nah, gitu. Oke? Tahap keempat ini ya. Ya, sini gitu. Meluncur dulu kan pertamanya. Ambil napas, meluncur dulu. Oke? Ya, mulai. 1, 2, 3. Awali dengan meluncur, Tarik. baru menggerakkan kaki. Jadi pelajaran yang pertama meluncur itu tetap basic, akan dipakai selamanya ya. Kita berenang itu selalu memakai teknik meluncur di awalnya. Bahkan lomba pun selalu diawali dengan meluncur ya. Palanya tunduk. Gimana? Udah bisa renang sana? 20 kali loh, ingat ya. Udah, jangan main-main. Tenagamu habis untuk main. Sini ke situ lagi. Oke, ingat sekarang kita mulai lagi, ingat kemarin habis 2 kali kaki terus bubble ya. Bubble lewat hidung gitu ya. Ada 2 kali tendangan, 1, 2 bubble lewat hidung. Oke, ayo 1, 2, 3, go. Palanya tunduk aja, palanya tunduk, Nah. pala tunduk. Meskipun kaki gerakannya dia nggak sempurna, kali ini tetap saya lanjutkan, saya tingkatkan pelajarannya dengan pelajaran napas. Cuman baru pelajaran melepas napas kali ini ya. Jadi kalau saya bilang bubble itu artinya menghembuskan napas dan biasanya lewat hidung. Tapi kalau ada yang nggak bisa lewat hidung, lewat mulut pun nggak apa-apa. Bubble. Oke, bagus. Tuh, jauh kan, lumayan. Tinggal dikit aja. Bubbling itu maksudnya mengeluarkan gelembung ya. 1, 2. Kalau melepas napas kan keluar gelembung. Tangannya diangkat tangannya. Oke. 1, 2, bubble. Maksudnya beda ya. Maksudnya berbeda dari kemarin, Mak. Dari sini dulu aja. Ayo. Oke, sekarang saya pegang ya. Nanti kamu meluncur. 1, 2, habis itu bubble, habis itu ambil napas ya, pakai mulut ya. Nanti saya angkat badannya, oke? Bentar, jadi videonya saya pause bentar ya. Jadi tadi itu sebetulnya latihannya itu berkali-kali. Cuman saya potong karena gerakannya hampir sama terus ya. Jadi yang pertama tadi pelajarannya meluncur. Tadi pertama penyisian dengan air ya, mengapung, kemudian meluncur. Setelah itu menggerakkan kaki, kemudian yang berikutnya menggerakkan kaki setelah menggerakkan kaki 2 kali, terus bubble ya, mengembuskan napas lewat hidung. Kemudian, biar nggak lama-lama ya, videonya saya cut, langsung lompat ke sekarang ini. Setelah bubble, itu nanti jadi gerakan kaki 2 kali, ngayun kaki sekali, ngayun kaki 2 kali, habis itu bubble, habis itu ambil napas. Nah, karena siapa namanya, Andi ini dia masih ada rasa takut untuk ngambil napas. Mulutnya ini hampir nggak mau buka kalau waktu ambil napas, sehingga perlu saya bantu dengan ngangkat tangannya. Bahkan nanti di bagian berikutnya badannya yang saya angkat gitu, sehingga tangannya bisa mengayun gitu ya. Ya itu nggak ada pilihan lain karena dia masih takut. Saya berusaha memberikan pengalaman, experience, bagaimana rasanya berenang, tapi dia masih dibantu. Pada akhirnya sih nanti bisa, cuman kita lihat ya tahap-tahapnya, sehingga nanti orang tua atau guru yang ngajar pun nggak putus asa kalau dia nggak bisa-bisa. Jadi silakan lihat bagaimana kesulitan saya dengan Andi ini, sehingga nanti lama-kelamaan secara bertahap dia akan meningkat terus. Jadi ayo kita saksikan lagi ya. Gitu ya. Jadi tangannya sambil ngayun gitu. Nanti saya angkat gini, oke? Jangan takut ya. Ayo dicoba.
Ambil napas yang dalam. 1, 2, 3. 1, 2, bubble. Bubble. Ambil napas. Hop. Terlambat. Nggak sabar. Habis kaki 1, 2, bubble. Terus. Lagi ya, kita coba ya. Yuk. 1, 2, 3. Bubble. Kaki lagi. Bubble. Bubble dulu. Bubble-nya lupa ya. Tapi 2 kali kaki bubble. Bubble. 1, 2, bubble. Ya gitu. Nah gitu, udah mulai bisa ya. Oke. Jadi anak ini semangatnya harus kita bangun secara positif terus ya. Kita berikan pujian ketika dia berhasil melakukan sesuatu meskipun sangat sedikit. 1, 2, bubble. Itu adalah cara untuk memberi motivasi kepada anak-anak. Dewasa juga sama sih. Setiap keberhasilan sedikit kita puji, sehingga dia akan lebih bersemangat. Tenang aja, kalau renang itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru ya, santai, relax. Cool down. Santai ya, jangan buru-buru ya. Ayo. 1, 2, 3. Kakinya harus 2 kali dulu lah, baru harus 2 kali, baru sekali udah. 1, 2, bubble. Nah, bagus. 1, 2, bubble. Kalau renang itu kepalanya harus tunduk terus, nggak boleh diangkat-angkat gitu. Nanti kalau pas ambil nafas baru boleh, tapi habis itu nyelam lagi gini ya. Oke? Kakinya jangan turun, kepala jangan naik kalau lagi nyelam ya. Habis ambil nafas harus nyelam lagi. Ayo, lagi. 1, 2, 3. Go. 1, 2, bubble. Kalau ada yang memperhatikan kenapa kakinya masih salah atau apa gitu, jangan terlalu fokus ke kaki ya. Kalau kita fokus ke satu gerakan yang salah, kita perbaiki terus. Yang penting dia bisa maju aja udah cukup. Nanti lama-kelamaan dia akan semakin baik sendiri kalau udah mulai tenang. Lihat kan susahnya ngajarin anak. Dada dong. Siapa namamu? Ini ada penyusup cantik ya. Lucu juga anaknya. Jangan main. Pengen tampil terus di layar dia. Ambil nafas yang dalam ya. Relax ya. Santai, pelan-pelan. Ya, 1, 2, 3. Ayo kita fokus ke Andi lagi. 1, 2, bubble. Tuh, kelamaan buka mulutnya. Sampai di sini Andi masih nggak mau buka mulut ketika waktunya ambil napas. Itu kesulitannya yang paling menantang. Ayo, diulang lagi. Relax, jangan banyak gerak ya. Relax. Jangan gerak-gerak gini-gini, habis tenagamu. Slow. Oke, mulai lagi. Santai ya. 1, 2, 3. Kepalanya tunduk. Berapa? Kepala tunduk. Nah, gitu. Kepalanya harus tunduk. Jangan Mungkin
untuk kita cukup membosankan ya, karena gerakannya sama terus gitu. Cuman saya sengaja nggak motong sampai habis sama sekali, karena sedikit-sedikit itu dia ada perkembangan. Kalau habis bubble itu langsung angkat kepala selesai itu, jangan lama-lama setelah bubble ya. Oke? Ya, ini pegangan sini latihan napas. Nah, karena dia kesulitan untuk Dibuang di dalam pakai itu. ngambil napas, saya ajak berlatih di sini. Silakan dilihat bagaimana caranya. Ke atas sambil napas lagi. Lagi. 2. 3. 4. Harus 10 kali lancar. Nggak usah buru-buru, santai aja. Pelan-pelan aja. Lihat saya gini loh, pelan-pelan gini. Ayo kayak gitu. Ayo, pegangan sini. Lakukan 10 kali yang lancar ya. 1, 2, 3. Yang di dalam itu santai aja. Jangan buru-buru, santai, relax. Ayo. 1, 2, 3. Tuh. Oi, kalau gitu lah. 2. 1. Untuk kawan-kawan yang merasa kesulitan waktu pengambilan napas, lakukan latihan seperti yang kelihatan di sini ya, kayak Andi itu. Usahakan lancar, naik turun 10 kali, kalau perlu sampai 20 kali gitu ya. 8. Sebanyak-banyaknya, sehingga kita terbiasa. Ambil napas di atas, dibuang di dalam air. Enak ya? Nah gitu, santai aja, oke? Nah, dia udah mulai terbiasa ya. Dari sini ke sana ya. Dari sini kok. Kita ajak renang kembali. Pendek aja kita. Ingat tadi 2 kali tendang, batu, ambil napas, gitu ya. Ayo. 2, 3. Kepala tunduk. Bubble hap. Lama kali. Kalau habis ambil napas jangan langsung bubble. Mulutnya harus cepat buka. Terlalu lama tadi. Nggak ada waktu kita untuk. Nanti kalau terlalu cepat langsung minum airnya. Kalau terlalu lama nanti kalau nggak ada yang megangin gimana? Nanti nggak ada yang megangin lagi. Jadi nggak boleh lama-lama, oke? Harus belajar cepat. Tidak. Karena saya pegangin, dia maunya dipegangin di atas berlama-lama ambil napas. 2, bubble. Padahal ketika renang kan nggak ada yang megangin nanti ya. Jadi dia harus berlatih ngambil napasnya cepat. Kenapa tadi kok keluarnya pakai gitu? Kalau mau ngeluarin air dari mulut, di dalam air aja waktu nyelam itu nggak apa-apa. Ya, jangan ngeluarinnya di atas. Nggak ada waktu lagi buat ngeluarin air. Yang ada hanya waktu ambil nafas. Ayo lagi. Jangan takut keminum. Ambil napasnya itu, lihat saya, nggak usah tinggi-tinggi, lihat. Lihat dong. Kalau lihat ngambil napas itu lihatnya di atas. Orang saya ngambil napasnya di atas, jangan nyelam. Ayo. Lihat, tuh. Lihat. Nggak perlu sampai tinggi. Gitu. Kayak orang tenggelam aja. Ayo lagi. Makin tinggi kita ambil napas, tenggelamnya makin dalam juga nanti. Jadi nggak perlu tinggi-tinggi. 1, 2. 2. Supaya enggak Satu, 2, bubble hop.
Satu, dua, bubble hap. Nah, gitu. Bagus. Oke, mulai di sini tangannya dia nggak saya pegangin lagi. 10 kali kayak gitu ya, harus bagus terus. Harus bagus. Tapi bagian badannya yang saya angkat sehingga tangannya dia bisa mengayun sambil ambil napas ya. Santai. Ini untuk membiasakan dia nanti untuk mandiri Ya, betul. tanpa dipegangin lagi. Satu, dua, bubble. Dua, bubble. Ambil apa ini banyak jangan belah. Belum Habis satu, dua bubble, ambil nafasnya yang banyak. Gitu. Bubble, hap. Bubble. Nah, Andi udah makin berani ya buka mulutnya dia. Nah, satu. Oke. Itu sebenarnya saya target dia untuk begitu sampai 10 kali. Hap. Setiap kali dia gagal nggak saya hitung ya. Bubble, hap. Jadi dia harus ngulang-ngulang berkali-kali karena gagal. 7, 3 kali lagi. Dia udah berhasil 7, masih kurang 3. 3 pun itu dia nggak bisa langsung dapat. Kadang kalau berhenti di tengah saya anggap gagal, diulang lagi. Bubble dulu. Nah, gitu. Udah hampir bisa sendiri tuh tadi. Yang terakhir tadi nggak saya pegangin ya, dia bisa naik. Nah, jadi kelihatan ya perkembangannya ada gitu. Kamu yang rata. Nah, biar nggak bosan setelah seperti itu tadi 10 kali, saya ajak main-main ya. Saya nendang 2 kali. Ya ini sih, yang ini bukan pelajaran ya, cuman bagaimana sih cara ngajak anak juga main-main biar dia rileks juga gitu. Permainan-permainan apa, tapi yang permainannya yang berguna ya, nggak asal main gitu. Di sini saya taruh di punggung, jadi kayak renang tandem gitu. Ya kita mesti kuat juga yang bawa, kita sebagai yang kayak ikan pari bawa ikan banyak ya ini. Ini saya bawa Bisa. bawa perenang di belakang. Terminum tak? Enggak. Enak kan? Ah. Bisa renang tandem ya. Ini Andi, berani nyoba ke sini ya, renang? Enggak. ini cukup dalam untuk Andi ya, jadi 1,6 meter. Andi sendiri tingginya mungkin hanya 1,2 meter ya. Sekarang ambil napasnya nggak saya pegangin, bisa nggak? Bisa nggak nyoba sendiri ambil napas? Gitu. Jangan di tempat ini. Di mana? Di sana lagi. Di sini aja, kalau nggak bisa nanti saya pegangin. Kalau nggak bisa saya tangkap ya. Mau? Lihat Andi udah mulai terbiasa juga di air ya, sampai dia berani nyelam-nyelam sendiri. Injak lantainya di bawah. Lihat tuh. Teman-teman. Ada yang seneng lain enggak? Nah, oke, selesai main-main, Ayo. saya coba lagi untuk berenang. Kali ini sendiri, saya nggak bantu sama sekali ya. Coba kita lihat. Tangannya masih terlalu sibuk itu. Jangan panik. Andi, tanganmu itu jangan banyak bergerak. Bergerak itu sekali saja waktu ambil napas ya. Waktu renang itu diam, terus begitu ambil napas baru digerakkan ya. Jangan banyak gerak. Kalau banyak gerak malah panik. Ini bola berdiri. Kaki dia masih menyentuh lantai tadi Jangan ya. berdiri.
coba lagi ke arah dari sana ke sini. Kayak diketin aku sesuatu deh. Iya ini. Satu lagi nih mati. Santai ya, relax saja. Bubble up. Up. Bubble up. Ah, bagus. Nah, itu bisa, ya kan? Yang penting tanganmu jangan banyak bergerak ya. Bergeraknya sekali saja waktu ambil napas. Nah, demikian tadi ya video latihannya si Andi. Kalau boleh dibilang ini meskipun hari kedua, cuman hampir-hampir seperti hari pertama, karena hari pertama saya lebih konsentrasi ke Dika ya, abangnya ya. Jadi tadi meskipun belum sempurna, tapi udah lumayan ya, dia bisa ambil napas sampai 3 kali. Itu modal yang bagus. Jadi insya Allah nanti kalau ada waktu, dia mungkin mau latihan lagi ya, yang ketiga. Jadi kita lihat nanti ya, coba saya rekam lagi nanti kalau boleh. Jadi nanti kita perhatikan bagaimana perkembangannya ya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau ngajarkan anaknya gitu, yang penting jangan putus asa ya. Kalau anaknya nggak cepet bisa, itu anak itu beda-beda. Ada yang cepet bisa, ada yang agak lama gitu. Jadi yang penting kita harus sabar. Kemudian kita tahu mana yang menjadi kelemahannya dia gitu. Nah di situ yang kita explore ya. Kita berikan porsi latihan lebih. Memang sih nggak segampang itu juga menganalisa apa yang dibutuhkan seorang anak. Cuman ya kita usaha aja lah ya, nanti mudah-mudahan berhasil. Kalaupun nggak berhasil, silakan direkam videonya, nanti kirim ke saya, atau upload sendiri di YouTube, kasih linknya ke saya, nanti saya bantu lihat kira-kira apa kekurangannya gitu. Oh iya nih, saya pengen tahu pendapat kawan-kawan, apakah video renang itu bagusnya kayak gini sambil saya ngomong, ataukah bagusnya dikasih tulisan aja. Nanti jangan lupa tinggalin komentar di bawah ya, kalian suka yang mana gitu. Oke, mudah-mudahan berguna untuk kawan-kawan semua video kali ini.